Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran pada pagi hari ini. Bertemu dengan saya, Bapak Edi Budi Santoso, di kelas 8, khususnya yaitu materi teks eksplanasi. Nah, coba sebelum kalian menerima pelajaran pada pagi hari ini, tentunya kalian pernah mendengar ada teks yang berkaitan dengan bencana alam, seperti banjir, atau pernah juga mendengar ada gunung meletus. Nah, bisa juga ada peristiwa tentang kenakalan remaja, ya. Contohnya di sini, para remaja yang sedang tertangkap karena minum minuman keras, ataupun remaja yang sedang merokok, yang menggunakan narkoba, ya. Atau peristiwa yang sekarang sedang marak, yaitu tentang demonstrasi. Bisa juga misalnya tentang budaya, tari-tarian, wayang. Nah, semuanya itu nanti terangkum dalam teks eksplanasi, ya. Bisa berupa alam, bisa sosial, bisa budaya. Nah, lebih lanjut kita akan pelajari apa itu teks eksplanasi. Tapi untuk pembelajaran pada hari ini, tujuan yang harus kalian pahami adalah yang pertama, kalian dapat menelaah struktur teks eksplanasi. Yang kedua, dapat menelaah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang ketiga, dapat membuat teks eksplanasi secara lisan maupun tertulis. Siap ya untuk pembelajaran hari ini? Nah, nanti kita akan belajar tentang eksplanasi, yaitu ciri-ciri teks eksplanasi, bagaimana strukturnya, bagaimana membuat teks eksplanasi, dan yang terakhir, nanti kalian juga bisa membuat rangkuman dari teks eksplanasi itu. Ya, kita akan pelajari yang pertama dulu ya, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lainnya yang terjadi. Nah, suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan prosesnya. Bagaimana ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Ciri yang pertama adalah struktur teks terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Ciri yang kedua yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang ketiga, informasi bersifat ilmiah atau keilmuan. Ciri yang keempat, bersifat informatif dan tidak bersifat mempengaruhi pembaca tentang topik yang dibahas. Ciri yang terakhir menggunakan kata bilangan seperti pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut bagaimana struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga adalah interpretasi.
Nah, kita akan pelajari satu persatu apa dari struktur teks eksplanasi itu. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Berisi pernyataan mengenai topik yang akan dibahas ataupun tema fenomena yang terjadi yang akan kita pelajari. Itu adalah bagian pernyataan umum. Bagian yang kedua adalah bagian deretan penjelas. Isinya mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut bertahap dari awal sampai akhir. Berisi perincian sebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Struktur yang ketiga adalah interpretasi, yaitu bagian kesimpulan. Menegaskan kembali isi teks tersebut secara singkat. Nah, itu tadi adalah struktur dari teks eksplanasi. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian dengarkan contoh teks eksplanasi yang akan Pak Edi bacakan berikut ini. Banjir yang terjadi di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 malam. Banjir itu melanda warga Jalan Damai RT 4 RW 2 Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Banjir dan longsor tersebut terjadi akibat tembok perbatasan kali di kawasan Melati Residen itu jebol. Curah hujan yang tinggi membuat air anak kali Setu meluber dan tembok tidak bisa menahan air. Dalam peristiwa itu dikabarkan ada 300 rumah di Jalan Damai itu terkena dampak banjir dan longsor. Akibat musibah itu ada 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Peristiwa longsor dan banjir ini menelan korban jiwa. Ibu hamil meninggal dan 2 orang korban masih dirawat di rumah sakit. Kejadian ini dipicu karena tembok perbatasan kali tersebut jebol. Nah, setelah kalian mendengarkan contoh teks eksplanasi yang Pak Edi bacakan tadi, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri teks kebahasaan eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan istilah-istilah keilmuan khusus. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya jika, bila, sehingga. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi tadi, sebelum kalian membuat teks eksplanasi, kalian bisa membuat ringkasan, ya. Yang jelas ketika mau meringkas ada beberapa langkah yang harus kalian pahami, ya. Langkah yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, menyusun ide pokok itu menjadi kalimat pendek. Langkah yang keempat, membuat ringkasan. Dan langkah yang terakhir adalah menceritakan kembali isi teks dengan bahasa kalian sendiri. Nah, sekarang saatnya kalian bisa menulis teks eksplanasi. Nah, sebelum kalian membuat teks eksplanasi sendiri, kalian harus mengetahui dulu pola pengembangan yang akan kalian gunakan. Ya, pola pengembangan ada 2, yaitu kausalitas atau bersifat sebab akibat. Yang kedua adalah pola pengembangan kronologis, yaitu menunjukkan urutan waktu. Nah, setelah kalian menentukan pola pengembangan ini, kalian bisa ikuti langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama,
yaitu menentukan topik. Yang kedua, menyusun kerangka karangan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi atau bahan-bahan sumber yang kamu gunakan untuk membuat teks. Yang keempat adalah mengembangkan kerangka itu menjadi tulisan teks eksplanasi. Nah, ingat ya, misalnya kalian akan membuat teks eksplanasi tentang bencana alam tsunami, maka kalian harus mengumpulkan referensi buku-buku yang berkaitan dengan tsunami, sehingga nanti kalian bisa membuat teks itu secara lengkap. Atau ketika kalian akan membuat teks eksplanasi yang berupa budaya, misalnya wayang atau seni tari, maka kalian harus menggunakan buku-buku referensi yang mendukung agar tulisan kamu itu bersifat ilmiah ya, karena teks eksplanasi itu bersifat ilmiah dan faktual. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini ada tugas yang harus kalian diskusikan. Yang pertama adalah jelaskan definisi teks eksplanasi. Yang kedua, jelaskan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, jelaskan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang terakhir, buatlah teks eksplanasi dengan tema bencana alam. Nah, itu tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis di buku tugas, dan nanti kalau kalian menemukan kesulitan bisa menemui Bapak Edi Budi. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan serta tetap bersemangat meski belajar dari rumah. Demikian yang dapat Pak Edi sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.